Hambali. Kenapa patung Buddha tidak diteruskan? Suranggrawa. Aku tidak tahu. Kami semua hanya menerima saja digambari seperti itu, tanpa mengerti maksudnya. Hambali. Siapa yang menggambar? Suranggrawa. Tukang gambar. Hambali. Siapa yang menyuruh menggambari seluruh buku kalian? Suranggrawa. Aku tidak tahu. Hanya tukang gambar datang, kemudian menggambari buku kami semua. Hambali. Sekarang di mana manusia kembar berada? Suranggrawa. Di penjara, di keraton Durmagata. Tidak usah kau cari mereka, sudah beristri semua. Mereka melupakan keluarganya karena selalu dekat dengan istri yang cantik. Hambali kini melepaskan Suranggrawa, tetapi ia tidak mampu berdiri karena seluruh tubuhnya kesemutan. Demikian juga keempat anak buahnya duduk tidak mampu berdiri karena ketika mereka mau membantu Suranggrawa disambit oleh Yoshiko dan Dhyana Sunaringsasi menggunakan kerikil tepat pada saraf pundaknya sehingga kesemutan tak mampu berdiri. Kini yang terpukul TKO baru sadar, tetapi rahangnya meleset ke kanan dari tempat duduknya. Woi Gatot, lihat tanganku ini cepat. Karena takut kalau dipukul lagi, maka ia melihat tangan kiri Boy yang dibungkus sarung tinju. Bersamaan dengan itu, Boy Gatot menampar rahang kanan agar kembali ke tempat semula. Ah, sakit. Tetapi terima kasih, terangkau kembali lagi. Dhyana Sunaringsasi. Ini pil kalian minum. Kesemutan akan sembuh dalam sebulan. Tetapi ingat, jangan banyak bergerak, nanti kamu semua bisa kesemutan seumur hidupmu. Mengerti? Suranggrawa dan kelima anak buahnya hanya bisa mengangguk. Kemudian Sunaringsasi. Kalian jangan lagi datang di kedai ini. Bila aku lihat kalian ada di kedai ini, aku tidak akan mengampuni kalian. Sekarang pergi, tinggalkan tempat ini sebelum melawanmu itu berubah pikiran. Maka mereka berlima segera pergi meninggalkan kedai makanan dan minuman dengan jalan tersiok-siok karena sakit. Banyak mata memandang mereka sehingga keenam orang terus merasa malu dikalahkan oleh orang yang mereka tidak kenal. Pemilik kedai segera menghampiri Boy Gatot dan Hambali sambil berucap, "Terima kasih Den, kami mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua yang telah berani melawan mereka." Boy Gatot, kenapa berterima kasih kepada kami? Pemilik kedai, iya Den, mereka biasa datang ke sini kalau makan tidak membayar, kalau pulang minta sangu tidak mau sedikit. Habislah untuk kami 3 hari. Untuk itu kami kembalikan uang Raden berdua, dan untuk selanjutnya Raden berdua gratis setiap makan di sini. Boy Gatot, hahaha, enak tenan. Begini, kami bukan orang sini, hanya kebetulan kami berdua lewat. Paman tetap berjualan, namun paman sebaiknya memberi sedekah kepada orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Biar mereka membeli makanan dengan uang sedikit, paman tetap harus bisa melayani. Jangan kembalikan uang kami. Pemilik kedai, terima kasih Den, kami akan patuhi nasihat Raden. Sekali lagi kami dan penduduk di sini mengucapkan terima kasih. Dhyana Sunaringsasi. Ini paman, aku tambah buat modal. Tetapi ingat kata-kata orang itu, paman harus bersedekah kepada orang miskin. Pemilik kedai, banyak amat Den, ini uang emas, ini lebih daripada cukup. Terima kasih. Setelah dirasa selesai, maka Yoshiko dan Dhyana Sunaringsasi segera meninggalkan tempat ke arah barat, disusul oleh Boy dan Hambali menuju ke arah timur. Dan yang paling akhir Jegdanu ke arah selatan untuk menghindari kecurigaan penduduk agar mereka dianggap bukan satu kelompok. Kini kita ikuti perjalanan kakak beradik, yang laki berparas tampan dan yang perempuan berparas cantik. Dengan pakaian kombor, tidak seorang penduduk yang merasa aneh dengan kehadiran mereka berdua. Penduduk hanya sekilas memperhatikan karena mereka layaknya suami istri yang rupawan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh rintihan kesakitan. Tolong, beri kami air. Dhyana Sunaringsasi.
Ini paman, harap diminum. Sukronoto, maaf Den, jangan mendekat aku. Aku terpapar penyakit menular dan mematikan. Belum ada obatnya. Sesungguhnya aku memilih mati saja. Susah bernapas, temanku sudah meninggal dicampakkan begitu saja. Sementara aku ingin kembali pulang sudah tidak kuat lagi. Kasih wadah daun Den, supaya nanti setelah aku minum, wadah dibuang. Kemudian Diana mencari daun yang dapat dibuat wadah air minum, diberikan kepada orang itu, dan sedikit pisang rebus yang dibungkus dari kedai tadi. Makanlah ini paman, agar ada tenaga untuk menceritakan kepadaku apa yang telah terjadi, sehingga paman tertular seperti ini. Sukronoto, terima kasih Raden berdua. Rasanya pisang rebus dan beberapa teguk air membuatku mampu berbicara. Mudah-mudahan aku masih kuat berjalan. Diana Sunaringsasi, apa yang telah terjadi paman, supaya kami berdua dapat memberikan pertolongan. Sukronoto, namaku Sukronoto. Begini Raden, kami sebenarnya berdua dengan teman kami Supenoleo. Kami yang sedang sakit ditawari makan enak di salah satu kedai oleh seorang bangsawan yang dikawal beberapa prajurit. Kami dinaikkan kuda menjadi satu. Hanya yang sakit saja dibilang akan cepat sembuh. Ternyata tujuannya adalah untuk ditularkan penyakit ini di desa Borobudur ini. Aku kira kami berdua akan dipulangkan. Ternyata kami dilepas di tengah jalan. Sedang temanku sudah tidak kuat karena memang dia lebih parah. Aku berjalan juga sudah tidak kuat. Minta pertolongan tidak ada seorang pun yang lewat di jalan setapak yang sunyi ini. Untung Raden berdua lewat. Kami berdua dipaksa bersalaman dengan semua orang di kedai. Yang tidak mau bersalaman diancam akan dibunuh oleh pengawalnya. Kami juga tidak tahu kenapa penyakit yang seharusnya hanya di desa kami ditularkan ke Borobudur. Diana Sunaringsasi, begini paman. Paman akan kami rawat berdua agar sembuh, supaya nanti bisa pulang. Apa paman bersedia? Tetapi paman juga tidak boleh keluar dari rumah, agar tidak menular kepada orang lain. Bagaimana? Sukronoto, baiklah Raden, aku berjanji. Tetapi aku tidak kuat jalan, seperti Raden berdua. Aku mampu berjalan pelan-pelan dulu. Kemudian Yoseko dan Diana berunding. Siapa yang akan pulang untuk mengambil jamu empon-empon yang masih tersisa pagi tadi agar bisa diminum Pak Sukronoto untuk menambah daya tahan tubuh. Yoseko, Diana, jaga paman ini sementara aku pulang dulu mengambil jamu sisa pagi tadi. Diana Sunaringsasi, baik Yos, semoga berhasil. Maka sekali loncat dengan meringankan tubuh, Yoseko segera menghilang dari pandangan mereka berdua. Tidak berapa lama kemudian, Yoseko sudah datang dengan membawa jamu empon-empon dalam kantung air minum, sambil membawa daun pisang guna wadah minum kepada Sukronoto dan memberikan sedikit nasi, sisa sarapan tadi pagi. Diana Sunaringsasi, paman, ini jamu tolong diminum supaya tubuh Bapak mampu bertahan dari penyakit menular tersebut, dan sedikit nasi untuk mengisi perut, untuk mengurangi lapar. Mudah-mudahan setelah makan nanti dapat berjalan pelan ke rumah kami. Sukronoto, baik Raden berdua, kami terima kasih sekali akan kebaikan Raden yang belum ada duanya selama hidupku ini. Diana Sunaringsasi, untuk sementara nanti tinggal di rumah kami dulu paman, agar sehat dulu. Obatnya yaitu tadi tidak bersentuhan dengan manusia untuk sementara waktu agar tidak menular, dan minum jamu empon-empon untuk menambah daya tahan tubuh terhadap penyakit menular tersebut. Sukronoto, terima kasih Raden. Rasanya aku juga enggan pulang, istri juga anak sudah meninggal semua karena penyakit ini. Nanti kita pikirkan belakan saja. Maka kini mereka bertiga pulang menuju rumah Gunadarma yang agak cukup jauh.